Jadi buku ini kemudian banyak dirujuk oleh teman-teman yang menulis tema-tema Islam dan lingkungan hidup belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mudhofir Abdullah. Kali ini saya ingin bercerita tentang bagaimana saya dulu menyelesaikan disertasi tepat waktu. Jadi saya menulis disertasi ya. Ini yang sudah dibukukan ya. Yang sudah dibukukan, judulnya adalah Al-Quran dan Konservasi Lingkungan, Argumen Konservasi Lingkungan sebagai Tujuan Tertinggi Syariah. Karya ini sebenarnya membedah krisis-krisis lingkungan yang dialami oleh planet bumi ini dan dilakukan sebagian oleh 3 teknologi. Pertama adalah teknologi industri, yang kedua adalah teknologi transportasi, dan ketiga adalah teknologi militer. Ketiga-tiganya ini sejak berabad-abad ikut menyumbang polusi udara, polusi air, dan juga membuat lapisan ozon kita berlubang. Ide dari judul disertasi saya itu diinspirasi, diilhami oleh waktu itu ya, bencana yang terus menimpa, terutama adalah tsunami Aceh, kemudian gempa Jogja tahun 2006, kemudian bencana-bencana alam ya, letusan Merapi ya. Karena Indonesia adalah negara yang dikelilingi oleh Gunung Merapi yang disebut sebagai Ring of Fire, cincin api, di mana menunjukkan banyak bencana, maka menulis disertasi dengan topik lingkungan hidup itu menarik sekali. Dan saya begitu menjiwai, sehingga dengan mudah inspirasi ini menjadi makin kaya ketika saya membaca buku-buku yang terkait dengan topik ini, baik elektronik, buku-buku elektronik maupun jurnal-jurnal yang saya baca. Tetapi dengan judul ya, ini judul yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku ya, tapi kurang lebih sama. Jadi buku ini kemudian banyak dirujuk oleh teman-teman yang menulis tema-tema Islam dan lingkungan hidup belakangan. Walaupun sungguhnya saya generasi ketiga ya, mungkin setelah Profesor Kiai Haji Ali Yafi, kemudian Yusuf Qaradawi, Ibrahim Özdemir dari Turki, kemudian di Indonesia juga ada Abdul Qadir Gasing ya, mantan rektor UIN Makassar, juga ada Mujiono Abdillah, dan kemudian saya ya dengan judul yang berbeda dengan sudut pandang krisis-krisis lingkungan dari 3 pendekatan. Pertama adalah krisis lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan ekologi, bersifat fisik, bersifat alamiah ya, dari bencana-bencana alam yang dipicu oleh industrialisasi ya, teknologi industri, teknologi militer, teknologi transportasi, sehingga manusia disebut sebagai antropogenik, ikut menyumbang kerusakan bumi melalui aktivitas-aktivitas berabad-abad di bidang industri. Nah, kemudian pada pendekatan kedua dalam buku ini yang berbeda adalah kami juga melihat dari titik tilik ekoteologi, bagaimana lingkungan hidup
ya ikut dipelihara melalui kearifan teologi, yakni ajaran-ajaran agama baik dari berbagai agama yang ada, dan terutama agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan ekosufi, yakni bagaimana tradisi sufi, kemudian kearifan-kearifan sufistik dapat membantu bagaimana manusia harus bersikap terhadap lingkungan hidup. Nah, tiga pendekatan ini yang saya ungkap di dalam disertasi ini kemudian membuat buku ini dapat diterbitkan dan banyak dicari ya. Saya setelah menulis ini setelah lulus ya pada tahun 2009 dan wisuda pada Oktober 2010, saya mendapati beberapa telepon ya untuk bisa mendapatkan buku disertasi saya ini. Tentu saja sebelum menulis skripsi ini, saya menuliskannya ke dalam opini-opini di koran, kemudian di media massa seperti Republika, Solo Post, ya, Wawasan, dan seterusnya. Dan apa yang saya tulis di media massa sebelum disertasi ini selesai itu kemudian mempertebal bagaimana penulisan disertasi yang sebenarnya berat bagi saya dapat dengan lancar dan sesuai jadwal. Karena itu saya lulus 2 tahun tepat, dan alhamdulillah karya saya ini juga dapat ya diburu oleh banyak orang dan menginspirasi bagaimana literasi tentang menjaga lingkungan hidup ya itu adalah sesuatu yang sama pentingnya dengan menjaga agama, menjaga keturunan, akal, jiwa, ya, properti, dan bahkan saya setuju kalau fikhu hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan itu dinaikkan ke dalam bagian pertama sebelum menjaga 5 yang lainnya. Nah, keistimewaan dari buku ini adalah saya mengutip berbagai tradisi kearifan yang ada dalam peradaban-peradaban. Misalnya ya, peradaban yang ada di Amazon ya. Kemudian Lynn White CR misalnya menyebut bahwa hutan-hutan yang gundul di Amerika di abad tengah disebabkan karena teologi agama Kristen yang memerangi dewa-dewa yang hidup di pucuk-pucuk pohon. Ini Lynn White ya menyebutkan seperti itu. Kemudian juga ada keuntungan bahwa hutan-hutan di Amazon itu begitu terpelihara karena kepercayaan setempat, kepercayaan lokal bahwa menebang pohon itu berbahaya karena di atas pucuk-pucuk pohon itu ada dewa-dewa. Jadi kepercayaan kepada dewa yang oleh agama-agama monoteis dianggap sebagai syirik, tetapi pada kadar tertentu di Amazon ya, tradisi lokal, bahkan di hutan-hutan di Papua dan seterusnya itu penduduk lokal percaya bahwa pohon adalah tempat tinggal dewa-dewa. Jadi kalau ini diperangi bahaya sekali, bahwa dalam konteks tertentu kepercayaan politeis dapat dibenarkan dalam konteks menjaga lingkungan hidup. Nah, karena itu sebenarnya menjaga lingkungan hidup kalau kita kaitkan dengan teologi kita ya, Muhammad Abduh misalnya menyebut ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta. Kemudian yang kedua adalah ayat-ayat kauliyah yang berupa Al-Quran. Jadi posisi Al-Quran dengan ayat-ayat alam semesta itu sama.
kedua-duanya adalah firman Allah, yang satu bersifat fi'liyah alam semesta, yang kedua bersifat qauliyah. Karena itu saya berpendapat bahwa merusak hutan secara ilegal, merusak lingkungan dengan pencemaran tanpa kendali dan menyebabkan kematian dan penyakit-penyakit, kanker dan seterusnya, itu sama dengan menyobek ayat-ayat Al-Quran. Jadi ibaratnya pohon-pohon di hutan adalah huruf-huruf di dalam Al-Quran, maka menebang hutan, pohon-pohon secara ilegal, maka sama dengan merobek-robek ayat-ayat Al-Quran. Itu pendapat saya. Kenapa? Karena orang sering lupa ya menghormati Al-Quran, tetapi pada saat sama memerintahkan penebangan hutan tanpa kendali. Ya, ini harus ditegaskan berulang-ulang, karena tanpa kesadaran ini lingkungan kita akan cepat mengalami penggurunan, karena hutan-hutan ditebang untuk kebutuhan dan memenuhi keserakahan manusia. Nah, di dalam buku saya ini ya, saya banyak mengutip berbagai sumber nih, dari kitab kuning dan juga literatur berbahasa Inggris ya. Misalkan literatur kitab kuning, saya mendapatkan kitab Al-Muwafaqat karya Asyatibi, karya yang memperkenalkan Ad-Dururiyatul Khams ya, itu yakni 5 hal yang wajib dijaga. Tapi kemudian ini juga dari Al-Mustasfa ya, karya Al-Ghazali sebenarnya, kemudian juga oleh ulama-ulama sebelumnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Asyatibi memperkenalkan gagasan Ad-Dururiyatul Khams ini dapat dikembangkan oleh ulama-ulama modern dengan menambahkan hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan hidup yang penting, karena kerusakan lingkungan pada dasarnya akan memotong terjaganya 4 hal tadi. Nah, saya ingin membacakan nih kesimpulan buku ini ya. Konservasi adalah amanah bagi semua makhluk hidup untuk memelihara aneka ragam kehidupan dengan segenap sistemnya. Konservasi yang dilakukan melalui pelestarian, perlindungan, pemanfaatan secara lestari, rehabilitasi, dan peningkatan mutu lingkungan pada dasarnya untuk menjamin kemaslahatan manusia beserta makhluk hidup lainnya dalam jangka panjang dan berkesinambungan. Dengan demikian, tanpa lingkungan yang baik, kehidupan manusia menjadi tidak berarti. Argumen ini menegaskan bahwa konservasi lingkungan menjadi tujuan tertinggi syariah. Jadi subjudul buku saya itu dengan berbagai saran dari para penguji, termasuk misalnya Profesor Ato Mudhar yang kebetulan memberi kata pengantar ya. Di sini dia setuju bahwa menjaga lingkungan adalah tujuan tertinggi syariah. Kenapa tujuan tertinggi syariah? Karena lingkungan yang mengawali semua hal menjadi baik. Seperti misalkan kasus pandemi COVID-19 itu menjungkir-balikan tatanan kehidupan, termasuk kehidupan beragama dan juga ekonomi. Nah, bila pencemaran di mana-mana juga akan membuat menjaga yang lainnya seperti agama dan seterusnya menjadi terganggu, pendidikan tidak terselenggara dengan baik. Itulah sebabnya disertasi saya ini ada kebaruan dengan tegas dan lugas bahwa menjaga konservasi lingkungan ya, itu sebagai tujuan tertinggi syariah.
Nanti kalau mau memiliki buku ini silahkan saya gratiskan ya, PDF-nya boleh diunduh ya. Bisa hubungi nanti nomor telepon ya. Dan rencananya memang buku ini akan kami terbitkan untuk yang kedua, tetapi pada masanya yang menghubungi saya secara pribadi akan saya beri PDF-nya, bukan untuk dijual bebas tetapi untuk dimanfaatkan sebagai rujukan dalam topik yang sama dengan topik saya ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.